Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Sumber 6 yang kami hormati, sekaligus sebagai mentor kami, dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Sumber 6 yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kepada kita semua rahmat hidayahnya sehingga kita masih bisa menghadiri kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika di pemerintahan Kota Surakarta bagi P3K pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara seminar orientasi pada sore hari ini kita mulai, perkenankan saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Kristanto Adinugroho, kemudian dilanjutkan dengan masukan dan saran dari Ibu Mentor, dilanjutkan dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada kegiatan hari ini, kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Saya kira cukup. Acara berikutnya pemaparan laporan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi ASN P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Bapak Kristanto Adinugroho SPD. Kepada Bapak Kristanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan sehat dan kesempatan, sehingga seminar orientasi pengenalan nilai dan etika untuk P3K Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Surakarta dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Mentor, Ibu Kepala SD Negeri Sumber 6 yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu tenaga kependidikan SD Negeri Sumber 6 yang saya hormati pula, perkenankanlah saya untuk memaparkan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika dengan judul peningkatan sikap fair play terhadap peserta didik melalui permainan modifikasi bola besar. Latar belakangnya adalah P3K sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN memiliki peran krusial dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga dituntut memiliki kemampuan serta profesionalisme yang baik. Kemudian perubahan pengelolaan ASN dilakukan pemerintah untuk termasuk pembagian jenis kepegawaian. Manajemen ASN diperlukan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, bersih dari korupsi, dan memiliki kompetensi menghadapi perubahan zaman. Kemudian tujuan orientasi ini diadakan yaitu adalah untuk mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bagi P3K memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, tentang tugas dan fungsi ASN, kedua mengenalkan nilai etika, ketiga memberikan pemahaman dan informasi kepada P3K, dan juga diharapkan dapat membantu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan melaksanakan tugas sesuai program pemerintah di unit kerjanya. Pelaksanaan orientasi P3K yang mana pelaksanaan ini berlangsung dari tanggal 3 Oktober 2024 hingga 23 Oktober 2024 untuk angkatan 3. Tempat pelaksanaan sesuai dengan instansi masing-masing, yang mana saya bertugas di SD Negeri Sumber 6 Surakarta. Dan
orientasi ini berlangsung selama 20 hari. Seperti yang sudah diketahui bahwa pelaksanaan orientasi dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini, Kota Surakarta memiliki beberapa program unggulan. Program ini mencakup beberapa peningkatan sumber pendapatan daerah, wajib belajar, dan lain sebagainya. Next. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, di sini kami dibekali bahwa nilai-nilai dasar ASN yang dikenal sebagai berakhlak merupakan panduan perilaku yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai ini mencakup pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana ASN diharapkan dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melaksanakan tugas dengan jujur dan disiplin, meningkatkan kompetensi diri, menghargai setiap orang, memegang teguh ideologi negara, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, serta bekerja sama dengan pihak lain untuk menghasilkan nilai tambah. Peran guru sebagai P3K yaitu yang pertama, menjalankan tugas mendidik dengan kompetensi tinggi atau pendidik profesional. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai ASN dalam pengajaran, penerapan berakhlak, menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan, adaptasi, dan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kota Surakarta, kontribusi untuk mencapai visi dari Kota Surakarta. Harapan dan tantangan, yang mana sebagai ASN P3K diharapkan dapat menjadi fondasi budaya kerja yang profesional dalam pemerintahan, yang mana dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, beradaptasi, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tantangannya adalah menjaga integritas, meningkatkan efisiensi kerja, dan berkontribusi pada pencapaian visi Kota Surakarta. Nah, untuk seminar orientasi ini kami mengambil isu tentang fair play, yang mana sesuai dengan CP terbaru dari Mapel PJOK, yaitu tentang meningkatkan sikap fair play dalam modifikasi permainan bola besar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sikap fair play siswa dalam permainan bola besar. Khususnya pada umumnya, setiap hari mereka bisa menerapkan sikap itu di kehidupan sehari-hari dimanapun. Melalui observasi, perencanaan, dan implementasi, guru dapat membantu siswa mengembangkan karakter sportif dan jujur. Kemudian kami memulai dengan identifikasi isu dan perencanaan. Yang pertama, melakukan observasi, yang mana guru mengamati pertandingan dan latihan pada bola besar sudah dilaksanakan, yang mana setiap kelas dan setiap peserta didik mempunyai karakter masing-masing dalam mengikuti pembelajaran dan juga mencatatnya. Kemudian menanyai bagaimana apa yang mereka tahu tentang fair play, bagaimana agar permainan dapat berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Dan juga perumusan tujuan, menetapkan tujuan umum dan khusus untuk meningkatkan sikap fair play. Kemudian implementasi permainan zona terakhir, ini adalah salah satu permainannya. Yang pertama adalah penjelasan permainan, yang mana peserta didik diberikan penjelasan tentang bagaimana bermain permainan modifikasi bola besar, yaitu dengan zona terakhir pada siswa, dan menekankan apa yang akan dicapai dalam permainan itu, yaitu sikap fair play tadi, bukan menang kalahnya, bukan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana bisa menerapkan sikap fair play dalam permainan dan juga di kehidupan sehari-hari. Kemudian membagi kelompok sesuai dengan kelas, yang mana pembagian kelompok ini menghindari isu gender, semuanya jadi satu, tidak membedakan putra-putri. Kemudian isu fisik, yang gemuk, yang kurus, yang hitam, putih, semuanya tidak ada. Dan juga tentang kemampuan, isu kemampuan yang tidak bisa
dan yang bisa gabung, ya tidak ada pembeda-bedaan. Kemudian rotasi bermain dan observasi, tim bergantian bermain dan saling mengobservasi, fokus pada gerakan dan peraturan, dan juga yang paling penting adalah sikapnya. Oh, apakah salah satu tim melakukan permainan dengan baik, apa yang kurang, apa yang belum dicapai, apakah sudah menerapkan sikap fair play dan lain sebagainya. Dan hasil dan manfaat program diharapkan yang pertama adalah yang pasti peningkatan pemahaman, yang mana peserta didik lebih memahami tentang arti sikap fair play dan bagaimana cara melaksanakannya di pembelajaran PJOK dan juga di situasi kapanpun dan dimanapun. Kemudian suasana belajar tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif untuk pengembangan karakter peserta didik. Dan yang paling penting lagi adalah penguatan nilai karakter. Dengan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, pasti akan ada evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, refleksi diri. Siswa menulis refleksi tentang pengalaman mereka dalam permainan, sudah terakhir tadi. Kemudian evaluasi bersama. Guru dan siswa melakukan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi area perbaikan, saling memberikan masukan dan juga saran. Kemudian membuat rencana tindak lanjut, apakah sudah tercapai dengan baik. Kalau sudah tercapai berarti tingkatkan, kalau belum akan diberikan permainan-permainan atau kegiatan yang lain untuk bisa mencapai peningkatan sikap fair play. Yang selanjutnya adalah pengembangan berkelanjutan, perencanaan kegiatan lanjutan untuk memperkuat nilai-nilai sportivitas dan karakter. Cukup ya, terima kasih. Demikian pemaparan seminar orientasi dari kami. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Kristanto Adi Nugroho atas pemaparan hasil laporan orientasinya yang sudah dipaparkan dengan begitu detail, yang mengangkat isu tentang sikap fair play dalam permainan bola besar, begitu Pak ya. Baiklah, acara berikutnya sebelum penandatanganan berita acara, kami persilahkan kepada yang kami hormati Ibu Mentor untuk memberikan masukan, saran, dan atau pertanyaan yang berkaitan dengan laporan yang sudah disampaikan oleh Pak Kristanto. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Boleh dibuka lagi PPT-nya terkait dengan permainan ini lagi Pak. Terus sebentar, alon-alon ya. Terus lagi pelaksanaan pembagian tim. Di pembagian tim tadi Pak Kris menyatakan bahwa untuk menghilangkan perbedaan gender, maka dijadikanlah satu tim itu dengan campuran ya. Dalam satu tim itu terdiri dari putra dan putri. Apakah Pak Kris sudah memikirkan efek atau akibat atau mungkin akan terjadi jika terjadi gesekan fisik antara laki-laki dan perempuan atau putri dengan putra. Kalau putra mungkin dia punya power atau otot yang lebih kuat. Kalau putri kan tidak semuanya anak-anak putri itu suka dengan olahraga ya. Mungkin karena dia fokusnya tidak ke olahraga, jadi mungkin dia mengikuti ini karena harus mengikuti pembelajaran. Kemudian selain perbedaan kekuatan atau power, mungkin ada lagi kalau anak-anak ini sudah menginjak ke remaja, itu kan ada rasa bagaimana ya antara laki-laki dan perempuan, mungkin sudah ada rasa ingin membatasi diri atau
dia ingin berkelompok dengan laki-laki sendiri, dengan perempuan sendiri. Jadi ini mungkin tantangan bagi penjenengan lah. Pertimbangan apa penjenengan melaksanakan kegiatan ini dengan tetap membentuk tim antara campuran antara putra dan putri. Oh. Izin menyampaikan bahwa pembagian tim putra dan putri menghindari isu gender, isu kondisi fisik, juga isu kemampuan adalah sesuai dengan CP terbaru, Ibu. Jadi memang di pembelajaran PJOK diharapkan semuanya terlibat dalam suatu pembelajaran dengan baik tanpa membedakan satu dua hal. Itu adalah PR kepada guru PJOK yang mana bisa membuat permainan berjalan dengan baik dengan semua tadi kendala-kendala yang bisa saja terjadi karena ya isu-isu tadi. Pasti ada yang tidak mau bersatu tim dengan yang tidak bisa bermain. Nah, itu pasti. Kemudian putra dan putri benar sekali pasti ada gesekan dan lain sebagainya, dan juga sudah mulai agak malu-malu dan lain sebagainya. Nah, justru di dalam pembelajaran PJOK hal-hal itu diminimalisir dengan cara pastinya yang pertama guru PJOK memberikan penguatan bahwa semuanya peserta didik itu sama di mata sekolah atau di pelajaran apapun, dan juga bukan memiliki hak sama, memiliki kemampuan walaupun kemampuannya berbeda-beda, tapi semuanya bisa mendapatkan fasilitas dan lainnya sama semua, tidak membeda-bedakan. Nah, fungsi guru tadi adalah untuk mengatur dan memberikan penguatan bahwa di pembelajaran ataupun di permainan modifikasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan ayo yang putra yang merasa kuat bisa menggendong istilahnya yang lemah, ya tidak merasa. Nah, ini tadi sikap fair play harus muncul, tidak merasa jagoan, tidak merasa paling bisa walaupun dia memang paling bisa di satu kelasnya memang. Nah, itulah sikap yang perlu ditanamkan dengan bisa melindungi yang lain, dengan bisa mengontrol powernya agar oh ini bisa melukai teman saya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Artinya kita sebagai guru, terutama untuk guru PJOK, dalam menerapkan permainan atau membentuk tim dengan prinsip menyamakan, memberi kesempatan kepada semua siswa kita dengan karakteristiknya yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi PR kita atau tugas kita adalah bagaimana kita pandai-pandainya harus menjembatani atau mungkin mendesain kegiatan ini agar tidak terjadi pergesekan, agar mereka itu betul-betul memiliki karakter yang tadi, karakter yang penjan kembangkan. Jadi anak ini harus pandai-pandai menempatkan diri, ngomong temennya, kemudian saling melengkapi. Ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, Nyun tolong next lagi Pak. Ini untuk pengembangan berkelanjutan, ini adalah merencanakan kegiatan lanjutan untuk memperkuat nilai-nilai sportivitas dan karakter. Ini tentunya Pak Kris sudah punya gambaran, sudah punya program gitu. Ya, kalau boleh kami ingin gambaran atau program apa yang sudah Pak Kris rancang untuk memberikan penguatan nilai-nilai sportivitas dan peningkatan karakter pada peserta didik kita. Izin menyampaikan untuk pengembangan berkelanjutan, saya mempunyai program bahwa penanaman sikap fair play itu bisa dilakukan di mana saja, terutama di setiap pembelajaran PJOK. Saya akan memberikan penguatan tentang apa itu sikap fair play,
bagaimana cara melakukannya, apa yang kalian dapat jika melakukannya. Nah, dengan penguatan-penguatan itu peserta didik diharapkan bisa mengena. Oh, selalu diingatkan terus. Jadi dengan tidak harus dengan pengembangan berkelanjutan, tidak dengan setiap kegiatan. Pertama kami merancang tadi permainan bola, modifikasi bola besar, yang mana setelah itu pun bisa sudah selesai mengingatkan kembali di setiap pertemuan, mengingatkan kembali bahwa sikap fair play itu penting, dimulai dari usia dini, seperti itu. Baik Pak Kris, untuk penjelasannya, artinya untuk penguatan nilai-nilai sportivitas dan karakter, terutama sikap fair play-nya pada anak-anak itu tidak hanya diterapkan pada waktu mereka bermain, tidak pada waktu mereka melakukan aktivitas olahraga, tetapi itu bisa diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu ya Pak Kris. Terima kasih, saya kira cukup untuk itu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Ibu Wining Purwanti SPD selaku mentor dari Pak Kristanto Adinugroho. Baiklah, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, saran maupun pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara seminar pada hari ini. Mohon berkenan Ibu Wining untuk menandatangani. Terima kasih kepada Ibu Wining yang sudah berkenan memberikan masukan dan saran kepada hasil laporan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kristanto Adinugroho, dan terima kasih juga kepada Pak Kris yang sudah menyampaikan hasil laporan orientasinya selama sebulan terakhir kepada kita semua, dan juga kepada Bapak Ibu guru kami ucapkan terima kasih sudah berkenan menghadiri seminar pada sore hari ini. Baiklah, dengan ditandatanganinya berita acara maka berakhirlah acara pada hari ini, seminar hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baiklah Bapak Ibu, atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Yuk maju ya.